Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Siti Isya Nurhawani dengan NIM 2004227 dari kelas 2B jurusan PGSD angkatan tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan artikel jurnal yang telah saya buat sebelumnya yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19 terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Nuri Novianti Afidah, SSM. Baik, langsung kita mulai saja. Yang pertama, ada abstrak. Abstrak dari artikel jurnal ini sendiri, yaitu pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Karena adanya pandemi COVID-19 ini, pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara daring guna mencegah penyebaran COVID-19. Nah, dengan dilakukannya pembelajaran daring ini, peserta didik dituntut untuk menyesuaikan diri dengan sistem pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh tanpa bertatap muka secara langsung dengan pendidik. Dan maka dari itu, saya selaku peneliti melakukan penelitian melalui kajian pustaka guna mengumpulkan data-data yang valid mengenai keefektivitasan pembelajaran daring terhadap hasil belajar peserta didik. Nah, ternyata secara umum peserta didik itu merasa puas mengenai fleksibilitas pelaksanaan pembelajaran daring dan tidak tertekan oleh waktu karena mereka dapat mengatur sendiri jadwal dan tempat di mana mereka ingin mengikuti pembelajaran dalam suatu hari tersebut. Dapat dirumuskan secara keseluruhan bahwa pembelajaran daring ini sudah cukup efektif begitu untuk sebagian besar peserta didik, namun tidak sedikit juga yang merasa kesulitan untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Oleh karena itu, diperlukannya bimbingan dari pendidik dan juga orang tua untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar proses pembelajaran daring menjadi lebih efektif serta dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Baik, selanjutnya ada pendahuluan atau yang menjadi latar belakang dari dibuatnya artikel jurnal ini, yaitu pandemi COVID-19 ini kan telah terjadi di Indonesia itu kurang lebih selama 1 tahun, mungkin sekarang sudah lebih dari 1 tahun begitu ya, karena pandemi ini ditetapkan oleh WHO, COVID-19 ini ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO atau World Health Organization itu pada tanggal 9 Maret 2020. Nah, pandemi ini juga berdampak pada hampir semua sektor yang ada, termasuk dalam dunia pendidikan, di mana biasanya pelaksanaan pembelajaran itu dilakukan di sekolah dengan bertatap muka secara langsung dengan guru dan teman-teman dalam pelaksanaannya. Namun, karena adanya pandemi ini, pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara daring guna mencegah penyebaran COVID-19. Nah, pembelajaran secara daring ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, khususnya internet. Pembelajaran daring dilakukan dengan sistem belajar jarak jauh, di mana kegiatan belajar dan mengajar tidak dilaksanakan secara tatap muka. Nah, pembelajaran daring ini itu dilakukan dengan menggunakan media, baik media cetak yaitu buku maupun media non cetak, baik berupa audio maupun video, bisa juga melalui komputer atau internet dan juga bisa melalui siaran melalui TV begitu. Nah, kemudian, pada pembelajaran daring itu peserta didik dapat menjadi kurang aktif dalam penyampaian aspirasi dan pemikirannya karena tidak melakukan kegiatan, secara langsung atau bertatap muka begitu. Nah, sehingga dapat mengakibatkan pembelajaran yang membosankan dan bisa mengurangi efektivitas dari pembelajaran itu sendiri. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, saya membuat artikel jurnal ini untuk membahas mengenai keefektivitasan dari pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Baik, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, apa sih pembelajaran daring itu? Pembelajaran daring sendiri adalah pembelajaran yang dilakukan secara online dengan menggunakan media berupa aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Nah, pembelajaran daring ini merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, atau itu tadi, dilakukan secara jarak jauh. Tetapi, melalui yaitu pembelajarannya itu melalui platform yang telah tersedia, begitu. Nah, pembelajaran daring ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun asal ada, jaringan internetnya gitu, sehingga tidak adanya batasan waktu dalam penggunaan materi pembelajarannya.
Kemudian kita masuk ke karakteristik pembelajaran daring. Menurut Tung dalam Mustafa, Chodirin, dan Sayeki, itu menyebutkan karakteristik dalam pembelajaran daring antara lain yang pertama, materi ajar disajikan dalam bentuk teks, grafik, dan berbagai elemen multimedia lainnya. Lalu yang kedua, komunikasi dilakukan secara serentak dan tidak serentak. Seperti video conferencing melalui video Zoom, misalnya begitu juga bisa melalui chat rooms, melalui WhatsApp group, atau mungkin melalui chat room yang lain. Kemudian juga bisa melalui discussion forum. Kemudian yang ketiga, pembelajaran daring ini digunakan untuk belajar pada waktu dan tempat yang maya, yaitu itu tadi, tidak dilakukan secara langsung atau bertatap muka, sehingga dilakukannya itu melalui dunia maya, begitu, melalui platform yang telah tersedia. Kemudian yang keempat, pembelajaran daring dapat digunakan melalui berbagai elemen belajar berbasis CD-ROOM untuk meningkatkan komunikasi belajar. Kemudian yang kelima, materi ajar itu relatif mudah diperbarui. Selanjutnya, kita masuk ke implementasi pembelajaran daring. Nah, pelaksanaan pembelajaran daring ini adalah salah satu model pembelajaran yang dilakukan di masa pandemi. Karena pada prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan para peserta didik, para pendidik, tenaga pendidik, keluarga, dan masyarakat pada umumnya dalam rangka memenuhi layanan pendidikan selama pandemi. Penerapan pembelajaran daring ini tentu menuntut kesiapan berbagai pihak, baik dari pihak sekolah, pemangku jabatan, dan pihak peserta didik itu sendiri. Pembelajaran daring dapat dilaksanakan dengan menggunakan model interaktif berbasis internet dan Learning Management System atau LSM, misalnya dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, Google, baik itu Google Meet ataupun juga Google Form, terus juga melalui Zoom, dan masih banyak platform yang lainnya. Baik, selanjutnya ada manfaat pembelajaran daring. Nah, menurut Bill Faki dan Komarudin, itu menjelaskan beberapa manfaat dari pembelajaran daring sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan dengan memanfaatkan multimedia secara efektif dalam pembelajarannya. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterjangkauan pendidikan dan pelatihan yang bermutu melalui penyelenggaraan pembelajaran dalam jaringan. Kemudian yang ketiga, menekan biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang bermutu melalui pemanfaatan sumber daya bersama. Nah, kemudian menurut Betts dan Wolf, dalam Mustafa, Chodirin, dan Sayeki, itu mengemukakan atas 4 hal, yaitu yang pertama, meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru atau instruktur, yaitu enhance interactivity. Kemudian yang kedua, memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja, time and place flexibility. Kemudian yang ketiga, menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas, yaitu potential to reach a global audience. Kemudian yang keempat, mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran, yaitu easy updating of content as well as archivable capabilities. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran daring. Yang pertama ada kelebihan dari pembelajaran daring menurut Hadisi dan Muna, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan biaya, maksudnya di sini itu pembelajaran daring mampu mengurangi biaya pelatihan, dan juga lembaga pendidikan itu dapat menghemat biaya karena tidak perlu mengeluarkan dana untuk peralatan kelas seperti penyediaan papan tulis, proyektor, dan juga alat tulisnya. Kemudian yang kedua ada fleksibilitas waktu, di mana pembelajaran daring ini membuat pelajar dapat menyesuaikan waktu belajarnya karena dapat mengakses pelajaran kapanpun sesuai dengan waktu yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, ada fleksibilitas tempat, di mana pembelajaran daring ini membuat pelajar dapat mengakses materi pelajaran di mana saja selama komputer terhubung dengan jaringan internet. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari pembelajaran daring menurut Hadisi dan Muna, yaitu antara lain yang pertama, kurangnya interaksi antar guru dan siswa, bahkan antar siswa itu sendiri, yang mengakibatkan keterlambatan terbentuknya values dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, pembelajaran daring ini cenderung mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial, dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis. Kemudian yang ketiga, proses belajar dan mengajar itu cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Karena itu tadi mungkin dilakukan secara virtual, begitu ya, secara bertatap maya,
sehingga pendidikan ini jadi lebih terasa seperti pelatihan daripada pendidikan itu sendiri. Kemudian yang keempat, siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi itu cenderung gagal. Maksudnya gagal di sini itu gagal dalam memahami materinya begitu, atau juga gagal dalam mengikuti step by step pelajaran yang harus dia kuasai begitu. Karena kan mungkin jika secara tatap muka begitu ya, seperti pada umumnya gitu, seperti sebelumnya ada pandemi ini, bertatap muka itu kan jika dia tidak mengerti, peserta didik ini tidak mengerti, itu bisa langsung bertanya kepada gurunya, atau juga bisa langsung berdiskusi dengan teman-temannya begitu, sehingga mungkin dia bisa lebih mengerti pelajaran itu dan juga tidak tertinggal dalam mengikuti pembelajarannya. Nah, kemudian yang terakhir, itu tidak semua tempat tersedia fasilitas internet, di mana itu tadi, di mana pembelajaran daring ini itu kebanyakan menggunakan internet sebagai media begitu ya untuk menyampaikan materi yang disampaikan oleh guru begitu. Nah, kita lanjut ke pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa. Nah, di sini secara umum itu siswa merasa puas mengenai fleksibilitas pembelajaran jarak jauh ini gitu ya, atau pembelajaran daring ini, dan tidak tertekan oleh waktu karena mereka dapat mengatur sendiri jadwal dan tempat di mana mereka ingin mengikuti pembelajaran dalam suatu hari tersebut. Nah, menurut hasil penelitian Sun et al. Pada tahun 2008 juga menunjukkan bahwa fleksibilitas waktu, lokasi, dan metode pembelajaran daring ini mempengaruhi kepuasan siswa terhadap pembelajaran, di mana pembelajaran daring juga memiliki namun di samping hal tersebut, pembelajaran daring juga memiliki tantangan tersendiri, di mana lokasi guru dan siswa yang terpisah saat melaksanakan pembelajaran membuat guru tidak bisa memantau secara langsung aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran, sehingga tidak ada jaminan bahwa siswa benar-benar memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru. Nah, untuk mengikuti pembelajaran daring ini, siswa harus mempunyai telepon pintar atau laptop untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Nah, walaupun penggunaan gawai itu tadi, yaitu telepon pintar atau laptop, dapat menunjang proses pembelajaran online, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, termasuk kemungkinan adanya dampak negatif penyalahgunaan dan penggunaan gawai yang berlebihan. Di mana banyak siswa mengakui bahwa selain untuk pembelajaran, mereka juga menggunakan telepon pintar untuk mengakses media sosial dan juga bermain game untuk hiburan. Nah, dengan hal ini itu perlu adanya pemantauan di mana waktu belajar dan waktu bermain itu harus diatur sedemikian rupa agar anak tetap mendapat pembelajaran serta anak juga mendapatkan hiburan. Nah, dengan adanya pengawasan dan dukungan penuh dari orang tua atau orang terdekat, siswa cenderung lebih bersemangat mengikuti pembelajaran daring karena siswa tersebut merasa diberi perhatian lebih oleh orang tua ataupun orang terdekatnya. Nah, dengan hal itu mungkin di sini pengaruh pembelajaran terhadap hasil belajar siswa itu kembali lagi ke bagaimana apa ya, komunikasi begitu ya, jalinan yang baik antara guru dan orang tua murid dalam itu tadi, mengatur dan juga mengawasi siswanya dalam menggunakan gawai agar tidak berlebihan begitu ya, agar sewajarnya saja gitu ya. Kemudian juga tanggung jawab guru dan juga orang tua tentunya dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif agar anak itu dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih optimal dan hasil belajarnya juga lebih maksimal begitu. Baik, kita lanjut ke metode penelitian yang dilakukan dalam membuat artikel jurnal ini. Nah, metode penelitian yang saya lakukan dalam membuat artikel jurnal ini yaitu metode daftar pustaka atau kajian pustaka, di mana metode ini dilakukan dengan cara mencari beberapa data dari sumber bacaan tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan efektivitas pembelajaran daring terhadap hasil belajar peserta didik. Kemudian dikumpulkan menjadi satu keterpaduan. Nah, kita masuk ke akhir pembahasan yaitu kesimpulan. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini secara umum, itu siswa merasa puas mengenai fleksibilitas pembelajaran daring. Di samping hal tersebut, banyak juga siswa yang merasa kesulitan dalam memahami materi pelajaran yang diberikan secara daring. Karena materi pelajaran yang kebanyakan berupa bahan bacaan itu tidak bisa dipahami secara menyeluruh oleh siswa,
siswa beranggapan bahwa membaca materi dan mengerjakan tugas saja itu tidak cukup. Mereka membutuhkan penjelasan langsung secara verbal dari guru mengenai beberapa materi yang sifatnya kompleks. Selain itu, siswa juga kesulitan mempertahankan konsentrasi saat pembelajaran dilakukan secara daring. Untuk menjaga semangat belajar siswa, itu guru harus membentuk suatu lingkungan belajar yang menyenangkan agar siswa tidak jenuh dan bosan ketika mengikuti pembelajaran. Nah, walaupun pembelajaran berbasis online, guru harus membuat suasana belajar yang menyenangkan, entah dengan mengganti model pembelajaran, metode pembelajaran, dan lain halnya. Peran orang tua di sini juga sangat penting sebagai pengerti guru, karena itu tadi, sekarang pembelajaran dilakukan di rumah, sehingga orang tua menjadi, pengganti begitu ya, menjadi perannya menjadi seorang guru di rumah, gitu. Orang tua juga harus menciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif di rumah saat pembelajaran daring berlangsung, agar, siswa bisa lebih berkonsentrasi dan juga, lebih nyaman dalam mengikuti pembelajaran daring, sehingga hasil belajarnya itu bisa lebih optimal dan juga maksimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring ini itu cukup efektif bagi sebagian besar, peserta didik. Namun tidak sedikit juga yang merasa bahwa pembelajaran daring ini tuh kurang efektif karena, eee, ya itu tadi mereka mungkin di rumahnya kurang kondusif atau mungkin, media atau metode yang diberikan guru itu, eee, kurang cocok dengan, eee, dengan cara memahami si anak itu tadi gitu. Nah, jadi ya itu tadi, sudah pembelajaran ini tuh cukup efektif bagi sebagian besar peserta didik, namun juga tidak sedikit peserta didik yang merasa bahwa pembelajaran dari ini tuh kurang efektif dan mereka tuh lebih paham jika, pembelajarannya itu dan pemberian materinya itu dilakukan secara langsung atau bertatap muka, kayak gitu. Namun karena dengan adanya pandemi ini juga kita tetap harus menjalankan, pembelajaran secara daring ini gitu ya, karena, pandemi Covid-19 juga masih belum berakhir gitu. Jadi sebisa mungkin itu tadi, orang tua dan, guru saling bekerja sama gitu ya, saling berkomunikasi untuk, membuat suasana belajar, lingkungan belajar yang, nyaman, menyenangkan, dan juga kondusif begitu, agar anak bisa lebih konsentrasi dalam mengikuti pembelajarannya, sehingga hasil belajarnya itu lebih optimal dan juga maksimal. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Eee, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf sekali masih banyak kekurangan dan kesalahan, baik dalam penyampaiannya maupun dalam materinya begitu. Sekali lagi terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.